Ustaz Afan, tidak ana awali dengan salam. Karena pertanyaan ana saat berjumpa dengan satu orang laki-laki seperti Ustaz, mana yang benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum atau Assalamualaikum. Dua-duanya benar, tapi Assalamualaikum yang lebih utama jamaah. Assalamualaikum itu ana lupa, ada sebuah riwayat bahwasanya itu salamnya orang mati atau apa. Coba nanti ana lihat lagi. Pertanyaan inti ana minta pendapat terbaik Ustaz. Ana seorang ikhwan umur 23 tahun dan sudah punya pekerjaan tetap. Insya Allah akhir tahun ini ana akan menikah dengan bidadari dunia menurut ana dan keluarga. Selama ini anak, adik dan ayah hidup dengan mengontrak secara berpindah-pindah. Kemudian ada tawaran langkah dari teman anak, beliau menjual rumah tanpa pihak ketiga, tanpa riba. Sementara tabungan anak hanya cukup untuk memilih satu di antara beli rumah dulu atau menikah. Pihak yang memiliki rumah menunggu keputusan anak minggu ini, karena kalau tidak akan ditawarkan dengan pembeli yang lain. Karena menurut anak keduanya adalah kebutuhan anak, terlebih sulit anak menjaga pandangan dari syahwat. Maka coba antum menikah dengan ngutang. Rumahnya beli, istrinya ngutang. Boleh. Kalau dikatakan bidadari surga, katakan kepada mertua, calon mertua, nikah ini biayanya murah, kita yang bikin mahal. Antum nikah itu butuh berapa duit sekarang di Indonesia? 1 juta bisa nikah? Bisa nikah. Ngomong sama mertua, sudah, yang penting kita sah dulu. Kita datang ke KUA, kita menikah, maharnya berapa? Maharnya seperangkat alat sholat sama duit 100.000, kasih. Kalau di KUA itu gak bayar kalau nggak salah jemaah. Gak bayar di sana, antum selesai jadi istri antum. Walimahnya kapan? Kalau punya rezeki. Iya, bisa negosiasi sama. Kalau memang dikatakan bidadari surga tadi, antum bidadari dunia, insya Allah wanita soleha dan keluarga yang soleha, antum negosiasi sama dia. Mudah-mudahan bisa. Nah, saya boleh bertanya, tadi yang dijelaskan oleh Ustaz bahasanya sebanyak amalan selama itu, tetapi ketika di akhirat terhitung sedikit. Amalan seperti apa yang harus kita lakukan agar bernilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun kita masih baru belajar ilmu? Jamaah, antum beramal kebajikan apapun, tetap antum akan lihat sedikit. Kenapa? Karena yang Allah berikan itu banyak sekali, sehingga amalan kita nggak ada artinya. Antum sekarang bekerja, umpamanya tiap hari disuruh bekerja. Kamu bekerja dari pagi jam 6 sampai jam 4 sore. Saya kasih 2 mata bisa melihat. Kira-kira bekerja nggak? Kalau nggak bekerja diambil mata. Orang akan bekerja, iya siap saya bekerja, nggak apa-apa saya bekerja, nggak digaji nggak apa-apa. Yang penting 2 mata saya bisa melihat. Dan sekarang orang kalau dikasih penyakit ya jantungnya umpama, dia harus bypass atau hatinya dia harus cangkok atau apalah yang ada di tubuhnya, dia siap keluar uang banyak. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita itu terlalu banyak sekali, sehingga amalan kita tidak mungkin bisa nangis. Jadi antum niat baik, beramal soleh, ikhlas lillahi ta'ala. Berapa banyak niat yang baik itu membuahkan pahala yang besar di sisi. Apa sikap kita sebagai ikhwan yang diajak menikah? Masya Allah, ini diajak menikah. Diajak menikah oleh seorang akhwat. Masya Allah, cuk ditambahin mana ini? Tapi akhwat ini statusnya bukan lagi seorang gadis, diajak. Dan status kita, anak adalah mahasiswa. Dan tawaran si akhwat ini adalah dia siap untuk ditinggal. Kita tetap menuntut ilmu, mohon nasihatnya Ustaz.
Antum lihat, apakah wanita ini memiliki kriteria yang disebutkan oleh Rasul SAW? Wanita yang solehah, wanita yang agamis. Antum perlu tahu apa masalah kemudian dia menjadi janda umpamanya. Artinya seorang yang ingin menikah, tolong cross check semua informasi tentang calon. Jangan sampai antum menyesal. Jadi kalau dikatakan dia siap menikah, ya bagus. Siap ditinggal bagus, tapi soleh enggak dia? Kemudian perlu diperhatikan juga oleh seorang yang ingin menikah, musyawarah antum dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang yang lebih tua. Kemudian istikharah, minta pilihan dari Allah Jalla Jalla. Ustaz, dosa saya banyak dan besar. Jika saya bertobat dan berambisi masuk surga, apakah masih pantas? Dan apakah Allah mengampuni saya? Saya ini fasik Ustaz, namun saya ingin berhenti. Cepat berhenti. Antum tulis ini, antum berhenti dari semua yang antum lakukan dosa-dosa tersebut. Dan Allah berjanji, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasan. Kecuali orang yang bertobat, yang beriman dan beramal soleh, Allah akan terima tobat dia dan Allah akan ganti dosa-dosa dia dengan kebaikan. Tapi catatannya taubatnya harus taubatan nasuha. Antum menyesali perbuatan itu, tidak mengulangi, berazam untuk tidak mengulangi dan meninggalkan hal itu. Kalau menyesal tapi antum masih mengulangi, atau antum menyesal tapi masih ada keinginan, nantilah anak sekarang tobat, mudah-mudahan mungkin bulan depan anak berbuat dosa lagi, nggak diterima dosa. Apa tobatnya tidak diterima? Maka ingat syarat tobat yang pertama menyesali, yang kedua meninggalkan, yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi selama-lama. Janjinya. Kalau ada urusan sama orang, antum ngambil hartanya orang, antum mukul orang, antum mencaci maki orang, antum harus minta maaf sama orang itu. Nah, Ustaz, bagaimana sikap kita bila dihadapkan beberapa pilihan akhwat? Masya Allah. Sedangkan saya belum siap untuk menikah. Ya nggak usah. Antum gimana? Dihadapkan beberapa pilihan akhwat, sedangkan antum belum siap nikah. Nggak usah. Sampai antum siap. Orang ini nggak siap. Kemudian Rasul SAW mengatakan, man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, segera menikah. Antum belum siap, belum mampu berarti. Kecuali untuk anak sudah mampu, cuma masih belum siap. Siapkan diri. Nggak siapnya dengan apa? Nggak siap dengan masalah di rumah tangga. Antum siapkan belajar ilmu. Karena ada orang yang nggak mau belajar. Kebanyakan yang dipelajari itu malam pertama. Oh, malam pertama. Nikah itu bukan malam pertama, menikah itu seumur hidup. Makanya ada orang mengatakan nikah itu enaknya awal, setelah itu yang ada tanggung jawab. Cinta dan kasih kadang-kala mulai redup, bunga di taman mulai layu, dan terkadang ada keinginan untuk meninggalkan rumah. Itu masalah yang perlu dipersiapkan. Jadi kalau ada orang yang tidak siap dengan tanggung jawab, jangan nikah. Nah, Masya Allah. Kayaknya udah selesai jawab. Ana akan bacakan yang sesuai dengan tema. Ustaz, bagaimana jika kita suami tetap bersabar atas kezaliman istri dengan beranggapan mungkin ini ujian atas dosa-dosaku yang telah lalu? Bagus, bagus. Kesabaran itu bagus, artinya seorang itu tahu diri. Dan ada seorang alim ulama yang memang sabar, dapat istri yang kasar.
Kata dia, enggak lah, ana sabar. Semoga ini penghapus dosa-dosa ana. Ana takut nikah nanti dapat yang lebih parah. Mungkin ada orang yang keluar dari mulut buaya diterima harimau. Maka kadang-kadang seorang itu bersabar. Dan kesabaran itu indah, sambil diperbaiki istri. Jangan dibiarkan, karena kesian istri kalau melakukan itu. Takut dia dengan dosa-dosa dia masuk neraka nanti. Kecuali suami memaafkan. Enggak, Ustaz, anak maafkan istri anak, walaupun dia marah-marah kayak gitu, dia juga baik kok sama anak, Ustaz. Nah, Ustaz, saya mau bertanya. Tadi sebelum Ustaz mengatakan bahwa bidadari surga yang diciptakan langsung oleh Allah, kulitnya bagaikan permata, indah, bening dan cantik. Pertanyaan saya, apakah wanita yang ada di dunia, khusus wanita soleh kelak, akan menjadi bidadari surga yang bahkan cantik dan keindahannya melebihi bidadari surga? Keindahannya masih kalah dan lebih indah dari bidadari surga? Enggak, tentunya dia akan lebih indah dari bidadari surga. Lebih indah. Maka yang paling indah di surga itu siapa? Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Ada 4. Yang paling indah di surga itu 4. Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, Asiyah istrinya Fir'aun. Yang ketiga Khadijah. Yang keempat Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana menyikapi seorang istri yang emosinya tidak terkontrol? Kalau ada suami salah sedikit, istri langsung marah dan membentak suami. Akhirnya suaminya juga membentak istri. Terjadilah pertengkaran. Bagaimana menyikapi ini? Nggak benar suami. Yang dibentak istrinya membentak istrinya balik. Yang ada berantem. Abu Darda berpesan kepada istrinya. Ini seorang sahabat pesan sama istrinya. Idza watibti faradini. Kalau aku lagi marah, bikin aku tenang. Bikin aku senang. Kalau aku lagi marah. Ini pesan suami sama istrinya. Wa idza watibti radaitu. Kalau kamu yang marah, aku akan berusaha membuat engkau senang. Jadi posisi orang marah itu biasanya nggak bisa nerima nasihat. Orang emosi nggak bisa nerima nasihat. Jadi kalau istri lagi marah membentak, kemudian suami mengatakan ittaqillah, bisa masuk neraka. Qala Allah Ta'ala ar-rijalu qawwam. Istri itu sedang nggak masuk dikasih nasihat jam, maka anti engkau diam. Istri lagi marah membentak, diam, tenang. Nanti malam pas lagi makan atau apa, diajak ngobrol istrinya. Gak seperti itu seharusnya. Mungkin suamimu salah atau apa. Coba ditegur dengan cara yang baik. Karena ya bagaimanapun seorang suami itu pemimpin. Bagaimana kalau seorang atasan ditegur sama anak buahnya dengan cara membentak? Kira-kira anak buahnya ditendang gak sama atasan? Maka seorang suami jangan marah. Karena nggak berguna. Orang emosi kasih nasihat nggak benar. Tunggu dia sampai tenang, sampai diam, baru dikasih nasihat. Bagaimana menyikapi mertua yang suka menuduh istri yang tidak-tidak? Mertua juga pernah ngomong kasar dengan istri, pernah juga ngambil barang istri dan dengan kasar dan paksa. Bagaimana istri menyikapi ini? Sabar. Wallahi jamaah, kata Nabi SAW, tidak ada seorang yang dikasih rizki lebih luas, awsa wa ahsan minas sabr. Nggak ada rizki yang lebih luas, yang lebih indah dari rizki kesabaran. Sabar ini mencakup semuanya. Melaksanakan perintah Allah kita butuh sabar. Mendapatkan musibah butuh sabar. Ngurusin anak butuh kesabaran. Bekerja butuh kesabaran. Meninggalkan kemaksiatan butuh kesabaran. Semuanya membutuhkan kesabaran. Maka ketika anti bermasalah sama mertua ini sabar. Enggak kuat sholat. Allah mengatakan ista'inu bis sabri was sholat. Minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Sabar artinya menahan diri. Tahan.
tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang penuh dengan emosi. Kemudian gak kuat Ustaz, anak ini dituduh macam-macam sholat. Jamaah, Aisyah istri Nabi SAW dituduh berzina. Dituduh berzina, ini ujian berat sekali. Apa yang dilakukan Aisyah? Sabar. Sabar berhari-hari dia meneteskan air matanya, nahan diri menghadapi itu. Assalamualaikum Ustaz, ini teman anak lama jomblo. Orang ini kadang kala tanya untuk diri sendiri tapi temannya yang jomblo. Dan ingin cepat dapat jodoh. Apa doanya agar diberi jodoh? Antum supaya cepat dapat jodoh, yang pertama banyak istighfar. Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku katakan kepada mereka agar mereka beristighfar, minta ampun sama Allah. Orang yang beristighfar akan dapat apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Semua yang antum inginkan untuk dapatkan. Allah akan jadikan, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah akan turunkan hujan yang bermanfaat buat kalian. Allah akan berikan harta dan anak-anak. Kalau dikasih harta sama anak, masa istri nggak dikasih? Dari mana dapat anak? Mesti ada istrinya. Antum berdoa, istighfar. Terus baca doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan kalau minta sama Allah, maksa. Minta terus. Belum dikasih terus, antum harus yakin Allah akan ngasih. Jangan, ya Allah Ustaz, ana udah 2 tahun berdoa Ustaz, akhirnya berangkat ke Gunung Kawi. 2 tahun minta nggak dikabulkan, minta kepada selain Allah. Jangan sampai. Mohon dijelaskan lebih detail Ustaz tentang adab-adab seorang wanita diperbolehkan membuka hijabnya di depan calon suami. Nah, ini penting jamaah, berkaitan dengan adab-adab nazar. Yang pertama, berkaitan dengan seorang yang hendak nazar. Hendaklah seorang laki-laki ini tahu bahwa kemungkinan dia diterima. Jadi sudah ada lampu hijau, kayaknya diterima. Ini yang pertama. Yang kedua, dia memang niat mau menikah. Dia sudah dengar tadi, ini ada fulana kayak gini, cocok sama sifatnya, cocok, ana mau nazar, boleh. Seperti itu. Jadi kalau ternyata dia berpikir, enggak, kayaknya ana nggak mungkin diterima langsung, tapi ana mau nazar lah, nggak apa-apa. Haram untuk nazar di sana. Karena antum tahu sudah nggak akan diterima. Kemudian adabnya di sana, nazar kepada wanita, dia dalam pakaian yang biasa dipakai di rumah, artinya pakaian sopan di depan orang tuanya, di depan ibunya. Dia tidak bersolek di sana, kemudian didampingi oleh orang tua. Kadangkala perempuan itu, kalau gadis dulu itu malu, tapi gadis sekarang kadangkala udah nggak ada malu. Malunya sudah hilang di sekolahan, malunya hilang di pasar. Dulu gadis itu kalau mau ketemu calonnya malu banget dia itu. Dia datang biasanya, yang anak ingat itu ketika anak nazar, itu calon istri itu disuruh bawa teh, nyuguhkan teh, ini tehnya. Dan tolong di situ nggak ada orang lain yang nggak boleh melihat wanita ini tidak pakai jilbab. Artinya orang tuanya pun kan nggak boleh karena dia belum jadi menantunya. Maka yang melihat dia mungkin sama ibunya. Kalau yang laki kamu sama ibunya dia lihat sudah pas dia dalam kondisi menyuguhkan makanan. Kok alhamdulillah kayaknya biasanya dari awal ono ngeretek. Lihat awal, ya Allah, pas sudah. Ketika pas ternyata ditolak. Bukan rezeki. Nah, ada yang seperti itu. Sebagaimana perempuan-perempuan banyak yang sudah pas sama antum tapi antum tolak. Antum pun harus sabar ketika ditolak. Dan orang, sekali lagi anak yang muda-muda,
Kalau antum melamar anaknya orang, kemudian mertua ngomong, maaf, anaknya masih mau sekolah, jangan ditunggu. Itu berarti antum ditolak. Oh, saya tunggu, nggak apa-apa. Kecuali dia ngomong, Pak, ini anaknya mau sekolah, siap nggak nunggu? Nah, itu berarti diterima. Tapi kalau dia ngomong, anaknya kayaknya masih kecil ya. Umur berapa sekarang? 17, ya saya tunggu lah 1 tahun. Itu antum ditolak. Harus besar hati. Ketika antum ditolak, antum tidak perlu ada dendam sama itu perempuan. Kadang-kadang ada yang mengatakan, semoga nggak ada yang mau sama dia. Dosa jangan, dosa. Yang dia saudari antum sesama muslim, maka doakan dia. Kalau mungkin memang ada ketidakcocokan, ya sudah. Begitu pula ketika bercerai. Tolong nih orang-orang yang bercerai. Ketika dia bercerai dengan istrinya, istri cerai dengan suaminya, saling mendoakan kebaikan. Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Nih suami istri, tolong jangan lupakan masa-masa indah di antara kalian. Jangan lupakan kebaikan yang terjadi. Mungkin jodohnya cuma sampai sana, nggak bisa dilanjutkan. Oke, sampai sana. Nggak perlu akhirnya suami, masya Allah, semua aib istri dia ceritakan. Istri juga seperti itu, bocor jemaah. Semua kejelekan suami yang diceritakan. Kita diperintahkan menutupi aib saudara kita. Bagaimana aib bapak dari anak-anak kita? Bagaimana aib dari ibu buat anak-anak kita? Sudahlah, cukup. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan, cukup di sini. Jaga lisan kita, saling mendoakan kebaikan. Ana minta doanya untuk istri agar persalinannya lancar. Jadi kita doakan semoga semua yang sedang mau melahirkannya Allah mudahkan. Subhanallah jemaah. Perjuangan seorang wanita ini jemaah berat sekali. Berat sekali. Anak punya istri ini mau lahiran anak yang ke-6. Dikatakan oleh dokter terlilit. Bayinya itu terlilit dan tertutup tempat keluarnya bayi. Kemarin anak berangkat malam Jumat ke dokter. Kata dokter, hari ini harus dikeluarkan bayinya. Ya Allah, harus disesar. Padahal belum cukup, masih prematur. Anak lihat istri anak keringat basah dia. Anak udah pulang udah kita doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Malam itu ya kita doa minta sama Allah. Pagi harinya anak berangkat ke sini. Istri itu berangkat sama temannya ke dokter. Subhanallah, tapi anak punya istri tahan banting, masya Allah. Masya Allah. Dia udahlah bang, kata abang berangkat lah, kata dia. Anak ingin seperti Khadijah, kata dia. Oh berangkat, kata dia. Dia berangkat ke dokter, subhanallah. Kata dokter enggak apa-apa ya, masih bisa dipertahankan. Karena kemarin dilihat detak jantungnya udah lemah, kata dia. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Maka buat orang-orang yang mungkin anaknya nyungsang, anaknya melintang atau apa, banyak-banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, anak titip salam untuk istri anak yang insya Allah baik akhlaknya dan baik parasnya. Masya Allah, dia titip salam buat istrinya. Iya, dia mau gombalin istrinya aja, nggak apa-apa aja. PSR namanya aja. Baik. Apa aja syariat untuk nikah muda? Subhanallah. Rasul SAW mengatakan, ya ma'syaros syabab, wahai kaula muda. Anak muda dimulai dari mana? Dari balik. Ketika dia balik mampu, jamaah dulu itu nggak ada sekolah dan orang-orang sukses. Jangan berpikir menikah itu menghalangi dari sekolah. Tidak. Ada anak kuliah, oh jangan nikah dulu nanti putus kuliahnya, masya Allah. Anak sering ceritakan, anak punya dosen seorang profesor di Medina, Profesor Awaji, hafizahullah ta'ala. Dia cerita sama anak nikah kelas 2 SMA. Dia dinikahkan sama pamannya, sama anak pamannya. Dia nikah. Ketika anak-anak muda yang di kelas masih menghayal, alhamdulillah pulang sudah punya istri.
Tapi biaya dari orang tua. Tetap anak itu sekolah. Karena orang tua ingin menyelamatkan anaknya, apalagi dari pergaulan bebas kan. Udah nikah, pulang cuma harus dipersiapkan. Jangan sampai kekanak-kanakan masih. Nanti ribut, pulang, kabur, akhirnya malah repot. Maka persiapkan untuk nikah. Nggak ada masalah nikah muda, asalkan mampu, punya kemampuan secara finansial dia mampu. Kalau nggak mampu dia mungkin orang tuanya. Secara fisik, skills dia mampu. Bismillah. Nah, bagaimana cara menasihatin orang tua dan saudara perempuan yang belum paham akan syariah agar tidak menyinggung perasaan mereka? Jamaah, memang ini PR kita bersama. Terus terang, ramainya masjid ini dengan kajian-kajian baru-baru saja. Baru-baru saja. Sebelumnya sepi masjid-masjid itu. Dulu kita nggak pernah mendengar ada rumah-rumah tahfidz. Sekarang banyak rumah tahfidz. Anak lulus SD baca Quran tidak lancar. Lulus SD. Karena dulu itu kita kalau ngaji di satu tempat, karena sering dipukul sama gurunya, pindah ke tempat lain. Sering dipukul, pindah ke tempat lain. Akhirnya tidak iso ngaji. Itu karena dulu seperti. Sekarang Masya Allah, anak-anak TK bisa ngaji. Anak SD kelas 2, kemarin ada yang nemenin anak di mobil. Mungkin dari tempat ini, tanya hafalnya sampai mana? Kelas 3 SD, sampai surat Al-Mujadilah. Kita lulus SD cuma trikul yang dihafal. Itu dulu, artinya generasi dulu itu memang seperti itu. Tapi generasi yang sekarang alhamdulillah, ini kebanyakan yang hadir anak-anak muda. Dan kita berharap semua anak muda membawa berkah buat negeri ini. Untuk bisa mewarnai negeri ini dengan rahmatnya Islam dan damainya agama Allah ini. Maka bagaimana mendakwain orang tua? Sabar dengan akhlak yang mulia. Satu, perubahan yang mudah. Ketika antum pulang ke rumah, tolong nih sandalnya orang tua itu dirapikan. Sandalnya orang tua itu menghadap kalau orang tua mau keluar. Ketika orang tua mau naik mobil, antum bukakan pintunya. Ayah, fadol ayah, ibu, fadol ayah. Itu mungkin perubahan yang kecil, tapi ini perubahan yang dirasakan sama orang tua. Dilihat, oh no, apa anakku saya? Kok beda gitu? Sampaikan, iya ya, anak ingin berbakti sama ayah. Tunjukkan bahwasanya engkau memang ingin berbakti. Sehingga tatkala dirimu menyampaikan sesuatu kepada orang tua sudah lihat, iya, anakku berubah jadi lebih baik sekarang. Tapi kalau antum pulang ke rumah melihat orang tua melakukan ritual yang gak benar, ayah, syirik maupun rokok. Ngerokok. Nah, afwan, ada ikhwan yang mau ke rumah anak, baru mengenal sunnah, tapi agak ngeyel, tapi bilang mau belajar sunnah. Lalu afwan, ibunya lebih condong bukan ke ustaz. Yang benar anak harus gimana ustaz? Yang dilihat dia itu sesuai dengan kriteria. Kalau dia mau datang ke rumah, kan nanti ada jawaban, diterima atau ditolak. Datang ke rumah, ketemu sama orang tua, umpamanya diperiksa, dilihat agamanya baik, akhlaknya mulia, terima. Akhlaknya baik, agamanya nggak baik. Ada orang-orang yang agamanya, yang akhlaknya baik cuma tapi nggak sholat. Ini ustaz orang baik, cuma sayang nggak sholat. Itu sayang yang besar, saudara. Maka jangan. Ustaz, anak ingin minta pendapat ustaz. Ada ikhwan sudah ada calon dan ngebet untuk dinikahin, sedangkan orang tua anak masih belum mengizinkan. Tunggu, anak ikhwan sudah ada calon dan ngebet untuk dinikahin. Nah, sedangkan orang tua anak masih belum mengizinkan dan menuntut anak untuk mencari ilmu serta uang dulu. Bagaimana sikapnya? Dia antum udah mampu. Orang tua tuh sayang sama anaknya. Takut anak ini jadi beban buat orang tua. Kalau orang tua mengatakan kamu belajar dulu, antum belajar dulu.
Kalau anak punya uang untuk menikah, dia bisa ngomong sama orang tua, ayah, ibu, aku akan tetap belajar dan aku mau bekerja juga dan aku mau menikah. Tunjukkan alasan. Tapi kalau orang tua belum mengizinkan, maka antum puasa untuk menahan tadi ngebet dia ingin nikah, antum puasa. Mudah-mudahan dengan puasa itu antum bisa menahan emosi antum. Ini urid an as'al mad dalil anna malakal maut ja'a ilaina mundu nahnu fid dunya. Apa dalilnya malaikat maut itu datang kepada kita sejak kita di dunia? Qad sami'tu anna malakal maut ja'a ilaina 70 marrah fi kulli yawm. Iya, Anda pernah mendengar ini hadis yang mengatakan malaikat maut itu 70 kali datang melihat wajah kita tiap hari gitu. Wallahu a'lam. Anda tidak pernah mengecek kesahihan hadis itu, tapi sepertinya tidak sahih. Nanti dilihat lagi. Hadis tentang malaikat maut datang melihat, karena malaikat maut ini jumlahnya berapa? Kepalanya satu. Malakul maut itu. Yang mungkin kita dengan nama Israel namanya, walaupun nama itu tidak sabit dalam sunnah ya. Dia punya anak buah yang banyak sekali yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya. Jadi kalau dikatakan melihat wajah kita 70 kali dalam sehari, Anda tidak pernah membaca dalam hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir mungkin jamaah. Ustaz, apakah di surga nanti kita akan pisah dengan istri kita? Walaupun dia nanti juga masuk surga. Dan kalaupun berpisah, bisa enggak kita berdoa untuk dipertemukan lagi? Masya Allah, ini suami yang cinta sama istrinya. Jamaah yang masuk surga akan dipertemukan. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, kemudian mereka disusul dengan generasi yang beriman, dengan anak-anaknya, kita akan kumpulkan mereka dengan keluarga mereka. Dikumpulin, bukan cuma sama istri, sama anak-anak dikumpulin. Karena kebahagiaan orang tua itu tidak akan sempurna kecuali ketika dia berkumpul dengan keluarganya. Maka antum akan berkumpul dengan istri antum kalau masuk surga. Gimana kalau istrinya surganya nomor 5, dia surga nomor 8? Akan dinaikkan ke yang lebih tinggi, bukan turun ke yang lebih rendah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi ana rasa itu cukup buat kita. Semoga memotivasi kita semuanya. Para orang tua, tolong perhatikan anaknya, siapkan anaknya untuk menjadi ibu-ibu yang melahirkan seperti Imam Syafi'i, yang melahirkan seperti Imam Bukhari, yang melahirkan seperti para sahabat Nabi. Yang kedua, buat anak-anak muda nih, tolong jaga pandangan matanya, karena fitnah terbesar kalian adalah wanita. Ketika ngebet kepingin nikah tapi tidak mampu, tolong puasa sunnah, banyakin puasa sunnah. Kemudian bagi akhwat ini memang tugas dia menanti, tapi tolong menanti dengan ketakwaan. Artinya supaya yang datang itu orang yang bertakwa, karena semua ada pangsa pasarnya. Perempuan yang bertakwa akan dilamar insya Allah oleh lelaki yang bertakwa, begitu pula sebaliknya. Dan bagi wanita mungkin kalau melihat ada seorang ikhwan yang bagus untuk menjadi seorang suami, ngomong sama orang tuanya, ayah, tolong ayah tawarkan aku sama orang itu. Nggak ada masalah. Dan itu bukan aib jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab.